ini akan menikmati, yaitu akan menjadi tahun pemulihan ya teman-teman. Sebenarnya di bulan Desember 2025 itu udah banyak ya teman-teman yang mengalami pemulihan yang Tuhan janjikan ya teman-teman. Tapi untuk yang belum mengalaminya, jangan patah hati, jangan putus asa, jangan tawar hati. Tetap tahun 2026 akan menjadi tahun pemulihan ya. Kuartal ke-1 beberapa orang dari kalian akan menikmatinya ya teman-teman. Kalau kita bisa buka janji firman Tuhan dulu di Yoel 2 ya teman-temannya ayat 25. Kita buka di Yoel 2 ayat 25. Seperti apa pemulihan yang akan Tuhan kerjakan itu di Yoel 2 ayat 25. Kita buka. Ayatnya dikit ya teman-teman, malam hari ini cuma 2, singkat aja. Ayat 25 ya, Yoel 2 ayat 25 saya bacakan ya teman-teman. Yoel 2 ayat 25, aku kata Tuhan akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerit. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Ayat 26, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Yang terakhir ayat 27 ya teman-teman, kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Ya teman-teman, ini dikatakan dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya, itu diulang 2 kali ya teman-teman. Bisa dilihat di ayat 26 bagian B-nya, juga di 27 bagian B itu diulang 2 kali ya. Setiap kali firman Tuhan memperkatakan pernyataan yang sama sebanyak 2 kali, ini menjadi jaminan ya teman-teman, menjadi konfirmasi yang kuat. Percayalah bahwa Tuhan akan mengerjakannya bagi kita ya, bahwa kita semua yang adalah umat kesayangan Tuhan, kita tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya ya. Walaupun nanti yang terakhir akan dibahas kuncinya apa ya teman-teman, syarat ketentuannya apa supaya kita bisa menikmati ini ya. Ayat 25 dikatakan, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis ya, oleh macam-macam belalang tuh ya teman-teman ya, belalang pindahan, pelompat, pelahap, pengerit ya. Jadi mungkin ada yang sepanjang tahun 2025, atau mungkin ada dari teman-teman yang udah ngerasa putus asa ya, sejak COVID kok sampai hari ini belum ada ya, belum ada janji Tuhan digenapi, belum ada jawaban doa dari Tuhan. Tuhan katakan jangan putus asa ya, tetap lakukan bagianmu, maka Tuhan sendiri yang akan memulihkan. Dan percayalah, waktu Tuhan memulihkan air mata kita ya teman-teman, padang gurun, padang belantara kita, maka dikatakan bahwa pemulihannya itu sempurna ya. Karena waktu Tuhan memulihkan apa yang hilang dari hidup kita, dia bukan memulihkan 1 kali lipat teman-teman ya, pemulihannya itu 2 kali lipat, seperti yang Ayub alami itu minimal sampai 7 kali lipat. Itu di perjanjian lama tertulis ya, bahwa apabila pencuri mencuri, ia harus mengembalikan 7 kali lipat ganda dari apa yang sudah dicurinya ya teman-teman ya. Sesuai dengan iman kita semua akan menerimanya apa yang menjadi iman kita. Pengembaliannya, pemulihannya 2 kali sampai 7 kali sesuai iman. Kemudian kenapa Tuhan melakukan pemulihan? Waktu saya masuk dalam ibadah tengah minggu, saya mendapatkan konfirmasi yang kuat. Tuhan berkata, aku berbelas kasihan. Dan waktu Tuhan berbelas kasihan, itulah Tuhan akan bergerak ya. Tuhan akan melakukan apa yang menjadi janjinya untuk kita, apa yang menjadi doa-doa kita ya, Tuhan akan mengerjakannya. Dan waktu saya mendapatkan kata-kata belas kasihan ini, saya bisa merasakan hati Tuhan ya. Waktu itu saya menangis, padahal ibadah tengah minggu itu firmannya beda ya, gembala ngomongnya apa, tapi Tuhan seperti bikin acara sendiri dengan saya.
Dan Tuhan berkata, aku berbelas kasihan kepada umatku. Ya, memang lagi itu sedang KKR penyembuhan ya, yang sakit banyak yang didoakan dan banyak yang sembuh. Tuhan berkata, Tuhan berbelas kasihan. Dan bukan saja hanya untuk yang sakit, tapi Tuhan juga berbelas kasihan kepada semua umatnya, semua anak-anak kesayangannya yang sudah melakukan bagiannya, tapi masih menunggu jawaban doa. Yang merasa berbeban berat, yang merasa kesesakan, mungkin sepanjang tahun 2025 atau dari COVID belum menikmati kelegaan, Tuhan berbelas kasihan ya. Dan saya menangkap belas kasihan Tuhan ini sama seperti belas kasihan Tuhan ketika Maria tersungkur di bawah kaki Yesus ya, teman-teman ya. Jadi pada saat Lazarus sudah meninggal, orang-orang merasa bahwa ini adalah sesuatu yang sangat terlambat dan sangat mustahil untuk Tuhan mengerjakan apapun untuk Lazarus ya, karena sudah meninggal 4 hari lamanya. Marta tersungkur di bawah kaki Yesus dan berkata, Tuhan, apabila Engkau ada, Lazarus saudaraku pasti tidak akan meninggal ya. Tapi Tuhan tidak berbelas kasihan. Saat itu dikatakan dia tidak melakukan apapun juga walaupun Marta tersungkur di kakinya. Tapi waktu Tuhan Yesus berjalan kemudian berjumpa dengan Maria dan Maria melakukan hal yang sama. Persis seperti yang Marta lakukan ya teman-teman. Dikatakan bahwa masgullah hatinya ya. Maria tersungkur di bawah kaki Yesus. Kemudian dia berkata, Tuhan, apabila Engkau ada, pasti saudaraku Lazarus tidak akan mati. Saat itu Tuhan Yesus menangis, dikatakan masgullah hatinya. Hatinya tergerak oleh belas kasihan yang besar. Dan ketika hatinya tergerak oleh belas kasihan yang besar, dia bertindak ya teman-teman. Dikatakan dalam firman bahwa Tuhan Yesus langsung berkata kepada Maria, di mana Lazarus dikuburkan? Dan ketika itu ia langsung bergerak maju menuju kepada kubur Lazarus dan keajaiban terjadi. Ya, saya mendapatkan konfirmasi juga ya teman-teman ya dari hamba Tuhan. Ada satu hamba Tuhan dari Amerika, dia berkata bahwa tahun ini akan menjadi tahun Lazarus teman-teman ya. Apa yang menjadi mujizat yang dialami oleh Lazarus itu juga yang akan kita alami. Dan saya pun mendapat lagi itu, saya lagi bergumul ya teman-teman, saya lagi terus gitu ya menunjukkan hati saya kepada Tuhan dan saya terus bertanya apapun yang saya kerjakan ya, apa saya lagi mandi, apa saya lagi ngepel atau lagi ngapain ya teman-teman, pokoknya saya terus menunjukkan dan terus bertanya, Tuhan apa yang akan kau kerjakan, apa yang menjadi janjimu untuk kita semua boleh menjalani di tahun 2026. Dan lagi itu lewat kata-kata kebangkitan ya teman-teman. Jadi konfirmasi yang kuat juga bahwa tahun ini akan menjadi tahun kebangkitan anak-anak Tuhan. Tapi waktu itu saya nggak tahu ya teman-teman kebangkitannya seperti apa. Ternyata ada konfirmasi hamba Tuhan profet juga dari Amerika. Dia berkata tahun ini akan menjadi tahun Lazarus untuk kita ya. Jadi apa yang mustahil ya, apa yang orang-orang mungkin mikir kita semua udah mikir menjadi satu keterlambatan untuk Tuhan juga, kalau Tuhan pun turun tangan itu pun juga udah terlambat ya teman-teman, seperti Lazarus. Tapi justru mujizat seperti Lazarus, terima itu yang akan kita terima, kebangkitan yang seperti itu ya, bukan hanya kesembuhan tapi kebangkitan yang luar biasa ya. Itu ya teman-teman, terima dengan iman ya. Kemudian yang saya dapatkan dari mesbah doa terakhir itu adalah ada 3 ya teman-teman. Dapat penglihatan tentang mahkota. Yang pertama dapat penglihatan tentang mahkota ya teman-teman ya, itu hari Senin kemarin lagi berdoa ya. Mahkota itu bicara tentang kemuliaan Tuhan yang besar ya. Karena nggak ada orang biasa yang pakai mahkota teman-teman ya. Nggak ada rakyat jelata yang pakai mahkota ya. Mahkota itu bicara tentang kemuliaan seorang yang ditinggikan ya. Biasanya yang pakai mahkota itu seorang raja, seorang ratu, atau pangeran ya teman-teman ya. Bahkan presiden kita juga Bapak Prabowo nggak pakai mahkota ya teman-temannya, dia hanya pakai peci. Jokowi juga pakai peci ya. Jadi bicara tentang mahkota itu mewakili seorang raja, ratu, atau pangeran yang mewarisi kerajaan ya, yang mewakili suatu kerajaan. Kenapa dapat penglihatan tentang mahkota? Kita ini adalah anak-anak
raja segala raja ya. Kita mewarisi kerajaan surga, teman-teman ya. Karena itu begitu dapat penglihatan tentang mahkota, saya tahu ini adalah lambang dari kemuliaan yang akan Tuhan berikan kepada kita. Ya, ini adalah tahun kemuliaan ya. Masuk tahun 2025 pun saya mendapatkan menjadi tahun kemuliaan ya, tapi waktu itu saya dapat penglihatannya tentang karpet merah, teman-teman ya. Jadi orang yang berjalan di karpet merah itu bukan orang sembarangan. Waktu karpet merah digelar, biasanya yang berjalan itu orang-orang yang dihargai, orang-orang yang mendapat kemuliaan ya, seperti seorang presiden, seorang raja, ratu, ataupun mungkin artis-artis ya, teman-teman, yang menang dapat piala Oscar, dapat piala Grammy Award, itu berjalan di atas karpet merah ya. Bicara tentang kemuliaan anak-anak raja ya. Kita ini anak-anak raja, itu tahun 2025. Tapi nyambung ternyata 2026 ini juga bicara tentang kemuliaan anak-anak raja, tapi bukan karpet merah. Penglihatannya adalah mahkota, teman-teman ya. Jadi percayalah ya, ada kemuliaan Tuhan yang besar yang Tuhan akan taruh di atas kepala kita. Ya, waktu itu di bawah kaki kita ya, karena karpet merah itu kita injek, tapi sekarang di atas kepala kita. Mahkota ya, itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, itu ada kata-kata bahwa akan ada kabar baik. Ya, jadi imani, amini bahwa kita akan menerima kabar baik. Biasanya kalau akan ada kabar baik itu bukan dalam waktu yang panjang, teman-teman ya. Biasanya dalam waktu yang singkat. Kita berdoa, Tuhan izinin kita mendapatkannya di awal tahun 2026 ini ya, akan ada kabar baik. Saya pun terus mengingat-ingat itu, teman-teman ya. Walaupun bulan Desember dari memasuki tahun baru Israel itu Agustus saya udah dapat mujizat. Agustus, September, Oktober ada mujizat. November kosong, Desember ada mujizat lagi, teman-teman ya. Saya juga udah menikmati ya, tapi ini masuk awal tahun baru ini saya dapat di mesbah doa akan ada kabar baik. Ini pun tadinya saya keep, teman-teman ya. Saya pikir ini hanya untuk orang yang ikut mesbah doa bareng saya lagi itu ya, teman-teman. Ternyata beres mesbah doa jam 11.15, jam setengah 5 pagi saya dapat konfirmasi lagi ya, bahwa akan ada kabar baik. Ini bukan hanya untuk mesbah doa saya, tapi juga untuk anak-anak Tuhan ya, memasuki tahun 2026 ya. Waktu itu ada profet dari Taiwan, waktu saya buka YouTube, dia berkata bahwa akan ada kabar baik. Dan ini untuk anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, akan menikmati akan ada kabar baik. Itu ya yang kedua, teman-teman. Yang ketiga, dapat penglihatan lagi, teman-teman ya. Dan ini bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris, tapi bahasa Ibrani. Saya senang banget ya. Karena mungkin kalau bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu biasa ya. Kita dapat penglihatan atau pendengaran roh, panen raya itu biasa, teman-teman, itu bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Ibrani biasanya jarang banget ya, dapat ini tuh jarang. Dapat kata-kata bahasa Ibrani itu Peres. Peres ya, teman-teman. Belakangnya bukan S tapi Z ya, Perez ya, Z. Nah, itu kalau dibuka arti katanya adalah ada dua. Yang pertama adalah terobosan ya. Jadi imani dan amini kita memasuki tahun ini, tahun 2026 akan menjadi tahun terobosan untuk kita ya, teman-teman, ke satu. Yang kedua, arti kata Peres adalah peluang yang mendatangkan keberhasilan. Ya, peluang itu ada dua, teman-teman ya. Ada peluang yang bisa mendatangkan kecelakaan atau kerugian atau keburukan, tapi ada juga peluang yang bisa mendatangkan kemenangan, kesehatan, kebaikan, keberhasilan. Nah, kalau Peres ini sendiri arti keduanya adalah peluang yang mendatangkan keberhasilan. Ya, amin ya teman-teman. Jadi imani, amini bahwa tahun ini kita akan menerima peluang yang mendatangkan keberhasilan. Ya, tergantung respon kita. Apa kita mau kesempatan emas atau peluang yang dari Tuhan ini, kita mau mengambilnya dan kita mau bekerja sama dengan Tuhan sehingga mendatangkan keberhasilan, pastinya di ujungnya adalah keberhasilan, atau kita tidak berani untuk mengambil peluang ini ya. Ada respon dua. Jadi tergantung kepada respon kita, mau diambil atau nggak mau diambil ya. Tuhan menyerahkan kebebasannya kepada kita
Ya, kalau saya menyarankan, ayo kita ambil peluang ini ya, karena peluang ini adalah peluang yang mendatangkan keberhasilan. Ya, kemudian saya dapat waktu doa itu, saya mendapat intuisi yang kuat sekali ya teman-teman. Karena waktu itu tiba-tiba mulut saya berkata-kata, memang saya juga dipakai oleh Tuhan, saya kadang-kadang dipakai oleh Tuhan dari mulut saya. Kadang-kadang keceplos sesuatu yang eh, nggak lewat penglihatan, nggak lewat pendengaran, tapi waktu saya berkata-kata di dalam doa, itu tuh seperti jiwa saya melonjak teman-teman ya, seperti ada sesuatu yang melompat gitu ya. Waktu itu saya perkatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan Allah yang menyertai kita dengan kuat ya di sepanjang tahun ini. Waktu itu ada yang melompat dari hati saya seperti sukacita yang besar waktu saya mengatakan itu, padahal setiap doa saya sering mengatakan itu, tapi tidak ada yang melompat. Waktu itu ada yang melompat dari hati saya dengan sukacita yang besar, tapi saya menangis ya, urapan kencang sekali dan berkata menguatkan bahwa memang aku adalah Tuhan Allah Immanuel gitu. Jadi memang Tuhan Allah kita itu adalah Tuhan Allah Immanuel, betul ya teman-teman, dia adalah Tuhan Allah yang Immanuel itu artinya dia selalu menyertai kita ya, apapun kondisi kita, baik kita sedang suka ataupun duka, dia selalu menyertai kita. Tapi yang saya dapat kuat tahun ini, dia menyatakan dirinya sungguh-sungguh sebagai Allah Immanuel ya. Dia adalah Tuhan Allah yang menyertai kita di tahun ini dengan penyertaan yang kuat. Nah, ini satu ayat terakhir kita bisa buka di Keluaran 33 ya teman-teman, ayat 13 sampai 17. Keluaran 33 ayat 13 sampai 17. Kalau mau dicatat boleh ya teman-teman, ini lumayan banyak. Karena apa? Kita ini manusia masih daging dan darah ya, kecenderungan lupanya itu ada ya, selalu ada ya teman-teman. Jadi kalau dicatat kita bisa doakan dan deklarasikan untuk ucap syukur dan kita sudah menerimanya ya. Keluaran 33, 13, 17 saya bacakan. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu Tuhan berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu. Ayat 15, berkatalah Musa kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Ayat 17, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Ya, teman-teman, ini ya. Jadi waktu itu Musa minta untuk Tuhan sendiri yang berjalan menyertai perjalanan bangsa Israel, menyertai dia ya, teman-teman, menyertai Musa. Ada lagunya teman-teman ya, bahkan ada lagunya mungkin kita semua tahu yang bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Nah, maka teman-teman ya, di dalam setiap doa kita tahun ini, sepanjang tahun ini, minta penyertaan Tuhan ya. Minta Tuhan sendiri yang berjalan bersama dengan kita. Saya udah ngelakuinnya ya, sejak awal tahun saya kalau doa selalu saya ngomong itu. Biasanya saya nggak ngomong minta Tuhan berjalan bersama dengan saya. Saya ngomong selalu dalam doa saya, Tuhan, sepanjang tahun ini saya nggak sanggup berjalan dan saya nggak mau berjalan kalau Tuhan sendiri nggak berjalan bersama dengan saya, karena saya nggak akan bisa Tuhan melaluinya tanpa penyertaan-Mu yang kuat. Ya teman-teman, mari kita bersama-sama juga doakan ini ya. Setiap kita berdoa, minta penyertaan yang kuat, karena ini adalah tahun khusus di mana Tuhan berkata, aku sendiri akan berjalan bersama kamu dengan penyertaan yang kuat. Itu ya teman-teman. Dan yang terakhir ya teman-teman, saya udah sampein, tapi ini konfirmasi lagi bahwa ini akan kita nikmati ya. Dapat konfirmasinya baru minggu ini hari Selasa. Ya, jadi waktu itu saya udah cerita juga di mesbah di Menara Doa ini, di Zoom Menara Doa Gracia.
bahwa saya mendapatkan hal yang sama dengan pendoa. Saya dapatkan yaitu panen raya, teman-teman ya. Saya pikir itu saya udah ada konfirmasi juga lagi waktu itu. Saya pikir itu hanya di akhir tahun 2025. Tapi ternyata dari hamba Tuhan yang diurapi awal tahun 2026, khususnya Selasa kemarin itu ada, saya buka YouTube juga, malah judul khotbahnya adalah percepatan. Jadi tahun ini adalah tahun percepatan panen raya. Ya teman-teman, jadi bukan hanya panen raya yang kita nggak tahu kapan ya teman-teman, nggak tahu apa akhir tahun, apa masih apa dekat akhir tahun, itu masih lama ya teman-teman. Tapi dia judulnya adalah percepatan panen raya. Jadi kita bersyukur bahwa kita akan dapat percepatan. Kalau dapat percepatan, kayaknya saya merasa kuat dalam roh saya, nggak akan nunggu sampai akhir tahun ya teman-teman. Imani di kuartal ke-1, paling lama kuartal kedua kita akan menerima panen raya yang akan jadi bagian kita. Itu ya teman-teman. Jadi singkatnya, yang pertama, saya singkat, pertama adalah tahun pemulihan, Yoel 2 ayat 25. Kemudian kenapa Tuhan melakukan pemulihan? Karena Tuhan berbelas kasihan. Kemudian yang kedua adalah tahun kebangkitan anak Tuhan. Seperti apa kebangkitannya? Adalah seperti kebangkitan yang Lazarus terima, itu yang akan kita terima. Jadi kebangkitan yang luar biasa. Yang ketiga adalah tahun kelimpahan. Nah, ini saya belum bahas ya teman-teman, tahun kelimpahan atau prosperity ini saya dapat konfirmasi juga minggu ini. Jadi waktu saya doa dari bulan September 2025, saya udah dapat ini di mesbah doa. Ya, lagi itu kata-katanya prosperity, kemakmuran. Saya keep teman-teman, karena nggak ada hamba Tuhan yang berbicara. Jadi saya pikir ini konfirmasi dari Tuhan hanya untuk saya dan mesbah doa saya. Tapi memasuki tahun 2026, ada konfirmasi yang kuat dari hamba Tuhan yang orang Taiwan ini. Pagi-pagi waktu saya buka setengah 5 pagi, dia juga ngomong bahwa Tuhan akan menjadikan tahun ini menjadi tahun kelimpahan dan tahun kesehatan ya. Jadi terima kelimpahan dan terima kesehatan dari Tuhan ya. Jadi saya bagi karena saya pikir oh ternyata prosperity atau kemakmuran atau kelimpahan ini bukan hanya untuk yang waktu itu saya dapat dari bulan September ya 2025. Itu ya teman-teman ya, tahun kelimpahan. Kemudian yang tadi adalah yang saya dapat penglihatan mahkota adalah tahun kemuliaan ya. Kemudian akan ada kabar baik. Kemudian peres ya teman-teman, terobosan, peluang yang mendatangkan keberhasilan. Dan tahun ini adalah tahun Allah Immanuel, tahun penyertaan Tuhan yang kuat. Yang terakhir adalah tahun percepatan panen raya. Ya, itu ya teman-teman. Kuncinya yang pertama, sama seperti yang saya juga udah pernah bagikan, tetap bersukacita dan mengucap syukur. Ya, mengawali tahun ini, apapun kesusahan, apapun badainya, pastikan kita tetap bersukacita, mengucap syukur. Mungkin kalau keadaan sulit ya, akan sulit untuk bersukacita. Kalau keadaan sedang diberkati, dapat mujizat, seperti yang si Ling tadi ceritain ya untuk kita tentang Imelda ya, mungkin itu kita gampang bersukacita ya waktu dapat motor ya teman-teman ya, waktu ada yang lunasin rumahnya kita bisa bersukacita dengan sangat mudah, kita bisa mengucap syukur dengan sangat mudah. Tapi yang Tuhan tuntut adalah bersukacitalah, mengucap syukurlah dalam kondisi yang tidak baik. Di saat kita belum terima janji Tuhan, di saat kita sedang menanti-nantikan Dia menggenapi janjinya, di saat kita sedang galau, ubahlah hatimu dan tetap bersukacita, tetap mengucap syukur. Itu ya teman-teman ya. Jadi kalau galau ingat lagi, oh iya ya aku harus mengucap syukur, kuncinya supaya bisa cepat-cepat menikmati janji Tuhan. Itu ya yang pertama. Kedua adalah tetap tenang ya, tetap rest, tetap beristirahat di dalam Tuhan, tetap tenang dan percaya penuh iman bahwa Dia Tuhan yang sanggup ya melakukan segala yang mustahil jadi tidak mustahil. Ya, teman-teman, firman Tuhan katakan bahwa di dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya, kenapa? Karena waktu kita tenang, waktu kita menyerahkan semua dalam tangan Tuhan, artinya adalah kita membuat ruang yang besar. Kita menyediakan ruang yang sangat besar untuk Tuhan mengerjakan ya apa yang menjadi doa kita, apa yang menjadi terobosan kita. Mari kita buat ruang yang besar itu ya. Mari kita sediakan ruang yang besar untuk Dia mengerjakan apa yang menjadi terobosan untuk kita ya teman-teman. Itu yang kedua. Yang ketiga,
Usahakan Oh, maaf unity. Bu. Yang lain masih belum didoakan Bu. Bisa tolong dipersingkat ya Bu ya. Soal ini sudah waktu sudah agak malam nih. Ya, udah beres. Unity, usahakan unity teman-teman ya, tetap bersatu, jangan bawa dendam, jangan bawa amarah, jangan bawa sakit hati di tahun ini. Mazmur 133 ya, katakan bahwa di dalam keunitian, kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat dan kehidupan untuk selama-lamanya. Ya, yang keempat, 5, 6, 7 itu ada jaga, 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 jaga ya. Jaga hatimu, jaga mulutmu, jaga pikiranmu, dan jaga apimu ya. Jaga apimu bicara tentang jaga mesbahmu. Jangan biarkan mesbahmu runtuh. Ya, tetap ada pujian penyembahan setiap hari wajib itu Tuhan tuntut ya teman-teman karena no worship no rain. Ya, itu aja biar semuanya hanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Makasih banyak Cilingling untuk waktunya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Susan Julianti atas pesan Tuhannya. Luar biasa. Kita mau dengar dan kita mau lakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Ya, saya nggak janjian sama Ibu Susan Julianti, tetapi ayatnya sama. Tadi yang disampaikan di khotbah adalah Joel 2 ayat 23 sampai 27. Tuhan akan memulihkan segalanya. Lakukan tugas dan bagian Anda dengan baik dan benar, supaya janji Tuhan sepanjang tahun ini, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Susan Julianti, benar-benar terjadi tergenapi dalam hidup Bapak Ibu semuanya. Ya, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Susan Julianti dengan kekuatan kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. 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 Makasih Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Sama-sama Tuhan berkati. Ya. Mungkin ada yang lain lagi, ada? Oke, Puji kalau nggak ada Tuhan, kita lanjut. Ya, Ibu Grace, silakan. Tuhan senang dengan kita yang antusias, percaya dengan kuasa firman dan Roh Kudus. Namun di dalam pelayanan Grace Ministry Zoom, Tuhan mau supaya ditata lebih baik lagi. Kalau pernyataan roh beda dengan khotbah, beda dengan kesaksian-kesaksian yang nyata yang kita alami. Jadi Tuhan inginkan supaya lebih ditata lagi pelayanan ini agar banyak orang akan menurutinya dan akan lebih banyak lagi orang yang antusias dengan Roh Kudus dan pekerjaannya. Firman Allah dan Roh Kudus tidak bertentangan, tapi dalam liturgi Alkitabiah, pengajaran-pengajaran, pernyataan-pernyataan, jadi tidak campur baur begitu. Terarah kata Tuhan. Dan semua pesan-pesan Tuhan yang disampaikan, Tuhan inginkan supaya kita lebih luas lagi dan lebih meningkat lagi. Jangan itu-itu aja, muter-muter, tetapi lebih meningkat lagi. Jangan tersinggung kata Roh Kudus, karena Roh Kudus mau pekerjaannya tertib supaya orang tidak akan melecehkan keinginan Roh Kudus. Saya juga Tuhan ajar supaya lebih tertib lagi untuk bila mana kita ikuti peraturan Alkitabiah dari hal tata cara ibadah, maka itu lebih baik. Jadi kesaksian pribadi lain, khotbah lain, tetapi kalau pernyataan, pernyataan tok. Itu maunya Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih kepada Ibu Gembala Grace Lumampau atas pesan Tuhan dan nasihatnya semuanya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Grace dengan kekuatan kesehatan umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, Amin. terima kasih sama-sama diberkati Tuhan. Sama-sama Tuhan berkati. Mungkin ada yang lain? Kalau nggak ada kita lanjut. Bapak, Ibu, Saudara, Anda lihat tadi pesan Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan, sama tadi dari Ibu Susan Julianti, saya nggak pernah janjian, nggak pernah telepon, tetapi keluarnya sama. Ya, jadi Tuhan mau sepanjang tahun ini terus mengasihi mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami dan terus menabur di ladang yang gembur. Ampuni mereka Tuhan yang masih
belum menabur di ladang yang gembur, yang berbuat jahat kepada kami, ampuni mereka, berkati mereka, karena mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya, dan ampuni kami ya Bapa, seperti kami mengampuni mereka. Sehingga doa, puji-pujian, penyembahan, ucapan syukur kami, persembahan-persembahan kami berkenan diterima oleh-Mu. Baik persembahan untuk pelayanan non-site di Hotel Maxwan, di Menara Doa Grace, aksi sosial Natal, pengadaan panti jompo Menara Doa Grace untuk para lansia, dan juga persembahan bersepuluhan berkenan diterima oleh-Mu, karena ditabur di tanah yang gembur pada waktu yang tepat, tidak terlambat, tidak di tanah yang kering, di kantong-kantong yang Tuhan perlihatkan, diedarkan kepada kami masing-masing, sehingga semua yang menabur menghasilkan buah 100 kali lipat, menuai kelimpahan 7 tahun mulai saat ini, dan setelah itu ada kekeringan di seluruh dunia, tetap berkelimpahan seperti Yusuf di tanah Mesir. Dalam 7 tahun kekeringan tetap menjadi berkat bagi keluarganya, bangsa Mesir dan bangsa-bangsa. Dan kami terus mengucap syukur hamba-Mu Ibu Ong Ling Ling, disehatkan, dikuatkan, diluputkan nyawanya dari maut, dilengkapi, diteguhkan, dikuatkan, dikokohkan dalam kuasa-Mu, sehingga roh hamba-Mu terus menyala-nyala melayani Tuhan. Kerajinan hamba-Mu tidak kendor, hamba-Mu terus setia dalam perkara yang kecil, dipercayakan perkara-perkara yang lebih besar, dengan jubah kebesaran, jubah kelimpahan, dan jubah kemuliaan, sehingga bisa mengadakan panti jompo Menara Doa Grace, menampung para lansia, untuk mempersiapkan batin mereka kembali ke Taman Firdaus dengan sukacita, bahagia, damai, sejahtera. Dan Bapa tetap perhatikan keberadaan hamba-Mu Ibu Ong Ling Ling, kepentingan-kepentingannya dan keperluan-keperluannya dan keluarga-keluarganya dan rumah tangga masing-masing, bisnis pekerjaan masing-masing, gereja masing-masing, agar selalu terpenuhi semua keperluan-keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu, dan bertambah-tambah jiwa-jiwa yang bertobat dan diselamatkan di gereja masing-masing, makin melimpah-limpah isi lumbung-lumbung rohani dan lahiriah masing-masing. Hamba-Mu tidak memusingkan soal penghidupannya dan keluarganya, hanya memusatkan pikiran pada pelayanan firman dan doa yang dipimpin langsung oleh Tuhan Yesus, Komandan Perang Rohani, yang tiap-tiap hari membebaskan tawanan-tawanan di tahun Yobel ini, sehingga di antara para tawanan yang dibebaskan, ada yang bergabung bersama kami dalam wadah-Mu ini, melayani pekerjaan-Mu bahu-membahu dengan bibir yang bersih, menurut teladan yang hamba-Mu Ibu Ong Ling Ling berikan, dengan karunia roh masing-masing, buah roh, iman dan pengharapan, dan selengkap senjata Allah sebagai pemenang, pemberkat, saluran berkat, dan penyembuh. Dan kami bersyukur di antara kami yang sakit sudah disembuhkan, yang susah sudah diburkan, dalam kesulitan apa saja mendapat pertolongan daripada-Mu, sehingga semuanya bahagia, damai, sejahtera, sukacita. Dan yang masih dalam proses kesembuhan, khususnya Pak Antoni, terus diproses, perlancar proses kesembuhan, sehingga tidak cuci darah lagi dan tidak terhalang untuk bisa berjalan normal, sehingga menjadi kesaksian yang sangat mempermuliakan nama anak Allah, dan makin banyak orang-orang bisa bertobat dengan adanya kesaksian-kesaksian dan darah anak domba Allah. Dan kami tetap mendukung Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Wilson dalam menghadapi peperangan rohani di masa perpanjangan waktu ini. Bapak terus sehatkan, kuatkan, lengkapi, teguhkan, kokohkan dalam kuasa-Mu, sehingga tidak kumat sakitnya, makin setia dalam perkara yang kecil, dipercayakan perkara yang lebih besar, sampai akhir perpanjangan waktu, gagah perkasa, berkemenangan, berkelimpahan kembali kepada-Mu. Dan kami juga mengucap syukur
Bapak terus perhatikan keberadaan-keberadaan, kepentingan-kepentingan, keperluan-keperluan Bapak Ibu co-host, Bapak Ibu Gembala Sidang yang mendukung pekerjaanmu dalam Zoom Grace Ministry dan keluarganya masing-masing, rumah tangga masing-masing, bisnis pekerjaan masing-masing, gereja masing-masing agar selalu terpenuhi semua keperluan-keperluan sehingga makin melimpah-limpah isi lumbung-lumbung rohani dan lahir masing-masing dan terus bertambah-tambah jiwa-jiwa yang bertobat dan diselamatkan di gereja masing-masing. Dan akhirnya kami bisa bermalam dengan puas lagi pada malam hari ini di ranjang masing-masing dekat air yang tenang, di padang yang berumput hijau dalam naungan Bapa Yesus yang Maha Kuasa, lindungan Bapa Yesus yang Maha Tinggi. Namun kami yang mempunyai telinga masih ingin mendengarkan apa yang Roh Kudus ingin katakan, pesan singkat penglihatan melalui hamba-Mu Ibu Ong Ling untuk terus membenahi diri kami masing-masing, rumah tangga masing-masing, bisnis pekerjaan masing-masing, gereja masing-masing, agar selalu berada dalam koridor kekudusan dan kebenaran-Mu, sehingga semuanya terus bersemangat berjalan bersama-Mu Tuhan, dengan kasut-Mu dan jubah-Mu, tidak menoleh ke belakang, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, terus berjalan makin cepat ke depan, naik ke dalam wadah-Mu yang terus naik-naik tak tertahankan seperti mercusuar, sehingga semuanya siap menantikan kedatangan Bapa Yesus yang kedua kali dengan minyak yang penuh-penuh dalam buli-buli dan pelita masing-masing. Dan akhirnya kami akan menutup Zoom Grace Misi malam ini dengan sukacita, bahagia, damai sejahtera setelah mendengar pesan singkat-Mu dan menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu Ibu Ong Ling yang Bapak Yesus sehatkan, kuatkan, luputkan nyawanya dari maut, berkati dan urapi melebihi kami teman-teman sekutu yang mengasihi dan mendoakannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima berkat-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih Bung Ling, saya kembalikan lagi. Tuhan Yesus berkati, sehat selalu, amin. Terima kasih kepada Bapak Dr. Habedun atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Pak Habel dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin, terima kasih Bu, lanjut. Terima kasih, Tuhan berkati. Saya akan sampaikan pesan Tuhan. Tuhan perlihatkan begini, ada seorang jubah putih dan ada sebuah tempat, itu tempat kayak bubur ya, bukan bubur sih, karena kental, kayak nasi, setengah nasi gitu ya, nasi tim mungkin. Nah, seorang jubah putih itu dari situ dan menyendokkan, jadi ngambilin satu-satu dengan dengan centongnya begitu, diambilin satu-satu, dibagikan kepada semua orang. Dan semua orang itu berbaris menerima semua, satu mangkok ya, satu piring nasi semua, dan semua menerimanya. Tapi ada yang makan, ada yang tidak. Ada yang dimakan, tapi ada yang dibiarkan aja, cuma dilihat. Dan Tuhan perlihatkan orang-orang yang makan ini, Tuhan perlihatkan mengalami perubahan. Bajunya jadi putih panjang, bagus sekali. Dan mereka mengalami perubahan. Yang tidak makan, mereka tetap dengan baju biasa, tidak ada perubahan. Dan tiba-tiba Tuhan perlihatkan ada pintu yang dibuka. Dan ketika pintu yang dibuka, orang yang sudah berpakai baju putih-putih ini bisa masuk ke dalam pintu yang dibukakan. Mereka satu-satu masuk. Tetapi orang yang tidak makan nasi tadi, yang tidak pakai baju putih ini, mereka seperti terikat, kakinya terikat dengan tali tampar di bawah, dan mereka nggak bisa masuk. Mereka tertinggal. Mereka berteriak-teriak tapi tetap nggak bisa masuk, tertinggal. Dan orang-orang yang sudah masuk ke dalam pintu ini, yang sudah memakai jubah putih yang panjang itu, mereka sekali lagi makan lagi. Makan nasi-nasi yang dibagi-bagikan. Dan ketika mereka makan nasi terus yang dibagikan, jubah mereka semakin panjang, semakin bagus. Dan Tuhan berkata ada meja besar, meja panjang. Seperti Tuhan Yesus ada di situ. Dan bersama dengan murid-muridnya waktu perjamuan begitu. Dan Tuhan perlihatkan di mana orang-orang yang sudah memakai jubah putih itu, mereka mulai bekerja. Bekerja di ladang Tuhan, bekerja di Tuhan perlihatkan mereka bekerja, mendoain orang-orang, ada yang mendoakan orang-orang, melayani ya.
Pokoknya bekerja. Dan ketika mereka bekerja, melayani, mendoakan terus begitu. Maka Tuhan lihatkan jubah yang mereka pakai, baju putih biasa itu semakin berubah, semakin bagus, semakin berkilauan begitu. Mereka terus melayani dengan segenap hati, mulai naik dan naik ke atas. Dan ketika mulai naik ke atas, aneh Tuhan perlihatkan, di meja kayak meja perjamuan itu tiba-tiba muncul sesuatu, ada Alkitab yang besar di sana, di meja itu. Ada Alkitab yang besar. Dan orang-orang ini tetap bekerja di ladang Tuhan. Mereka tetap melayani dengan kasih. Dan semakin jubah mereka bagus sekali. Dan mulai seorang jubah putih memberikan kepada mereka. Ya, ada yang dikalungkan itu selendang di lehernya. Ada yang diberikan Alkitab yang bercahaya. Ada yang diberikan tongkat, pedang, dan sebagainya. Semuanya diberikan masing-masing. Ya, dan mereka tetap melayani dengan segenap hati. Ya, mereka mulai naik dan naik begitu. Ya, dan ketika mereka naik dan naik, ya, Tuhan perlihatkan mereka semakin pakai Tuhan luar biasa. Jadi alat kemuliaan Tuhan. Ya, Tuhan mendandani mereka sedemikian rupa. Mereka semakin naik dan naik ke atas. Dan ketika Yesus turun di atas awan-awan, maka mereka naik dan naik ke atas. Ya, ada pertemuan di udara berkemenangan. Dan hari ini, sebelum hal itu terjadi, persiapkan diri kalian. Teruslah melekat kepada aku. Teruslah menggali firman-Ku. Teruslah melayani dengan kasih. Teruslah memperhatikan pekerjaanku dan ladangku. Maka penyertaan perlindungan coveringku ada dalam hidupmu. Dan aku sendiri yang membawa kalian naik, dan aku yang mempercayakan kasih karuniaku atas diri kalian masing-masing dengan caraku yang tidak terduga. Dan ketika kalian bertahan sampai akhir berkemenangan, maka ada pertemuan di udara dan kalian semua akan bertemu menyambut kedatanganku yang kedua kali. Berkatku menyertai hidup kalian semuanya. Diberkatilah kalian pada waktu kalian masuk dalam Zoom ini, dan diberkatilah kalian pada waktu kalian beristirahat. Berkat Abraham, Ishak, Yakub tercurah berkelimpahan, memenuhi lumbung-lumbung kalian dengan caraku yang tidak terduga. Mari Bapak Ibu yang percaya sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita berkata, amin, 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 Tuhan memberkati. Ya, terima kasih kepada hambanya Ibu Gembala Fewenini, Bapak Dr. Habel Dun, Bapak Gembala Stephen Moses, Ibu Emilia, Bapak Demi Rorano, Bapak Sabta Wibowo, Pak Wilson Pangkai, Ibu Rosliana Hutagalung, Ibu Dorcas, ya, Ibu Grace Lumampau, maaf kalau ada yang ketinggalan, dan juga host kita, Bapak David Kristianto, Sylvia, Julius Sugiarto Wijaya, Stasia, dan semua yang masih bertahan sampai akhir, ya. Terima kasih juga Ibu Susan Julianti, ya, yang sudah menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Sampai berjumpa kembali nanti hari Selasa. Hari Selasa ada onsite di Max One. Anda bisa mengikutinya. Dan hari Rabu kembali di Zoom. Ya. Baik, terima kasih. Selasa. Doanya. Terima kasih, Terima kasih, Adi. Selamat malam. Terima kasih semua. Selamat Selamat malam. Bapak Ibu Gembala Sidang. Terima kasih doanya. Haleluya. Yuk semua. Terima kasih. Terima kasih semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. God Amin. bless you. God bless you. Yang di Surabaya yang bisa hadir, karena pembicaranya adalah Bapak Paul Romaindo dari Malaysia. Ya. Bisa hadir. Ya. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan buat kita semua. Ya. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Ya, bless you. Sehat selalu. Bye. Bye.
Istirahat yang Tuhan cukup ya, sis. Iya, terima kasih. Perhatian dukungannya semuanya. Udah lapar ini. Amin. Silakan. Belum lah. Dari tadi kan duduk di sini. Siap Mulai baik. Sis. Ya, banyak minum vitamin, Jeh. Istirahat kalian dulu. sudah kenyang. Saya lapar. Ya, makan dulu, sis. Selamat makan Bye. dulu, sehat selalu. Sehat Sehat selalu.